Kejujuran dan keberanian yang dilakukan Eliezer dalam membuka kasus pembunuhan Brigadir J seterang-terangnya memberikan buah yang manis bagi dirinya. Peluang untuk kembali bertugas menjadi anggota BRIMOB sangat besar karena vonis yang diterima di bawah 2 tahun. Namun, Ferdy Sambo meminta Kapolri untuk bersikap adil dengan ikut memecat Richard Eliezer lantaran Eliezer ikut menembak Brigadir J. Baradae harusnya dipecat juga karena dia yang menembak Yosua, ucap Sambo. Tetapi, respon Kapolri justru berbanding terbalik. Bahkan, Polri siap menerima Richard Eliezer kembali bertugas jika telah melewati proses sidang kode etik. Pertimbangan hakim tentunya kan menjadi catatan kita. Kita juga melihat apa yang menjadi harapan masyarakat, harapan orang tua, itu semua menjadi pertimbangan kami untuk dalam waktu dekat apabila memang yang bersangkutan sudah menyatakan menerima, itu semua menjadi bagian yang tentunya nanti akan dijadikan pertimbangan bagi Komisi Kode Etik, bagi institusi untuk bisa memutuskan suatu keputusan yang adil bagi semua pihak. Ada kemungkinan untuk balik ke BRIMOB lagi ya Pak ya? Itu terbuka Pak ya? Ya, peluang itu ada. Sidangnya kapan Pak sidang etik? Ya, kita sedang melihat proses yang ada dan kita minta untuk tim dari Propam untuk mempersiapkan segala sesuatunya kalau memang sudah bisa dilaksanakan. Ya, tentunya berdasarkan PP 1 tahun 2003, kemudian juga peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022, nanti ada mekanismenya sidang Komisi Kode Etik. Dari sidang Komisi Kode Etik tentunya akan mempertimbangkan berbagai masukan dari masyarakat, kemudian pendapat para ahli, dan juga tentunya salah satu referensi yang penting dari keputusan pengadilan kemarin adalah Richard Eliezer sebagai justice kolaborator. Pak Kapolri sudah memerintahkan untuk Polri mendengarkan seluruh saran masukan dari masyarakat. Karena yang terpenting adalah rasa keadilan masyarakat harus dapat terpenuhi terkait kasus ini. Yang sudah dijadwalkan oleh Propam, apabila jadwal pastinya sudah ada, demikian proses sidangnya dan hasilnya juga sudah ada, insya Allah akan segera mungkin saya sampaikan kepada teman. Kabar menggembirakan juga disampaikan oleh LPSK, di mana menurut prediksi LPSK, Eliezer dapat bebas dari tahanan pada bulan Juni tahun 2023. Bebasnya Eliezer ini tentu menjadi peluang besar bagi Eliezer agar dapat kembali bertugas menjadi anggota BRIMOB. Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi menjelaskan bahwa Richard Eliezer bisa bebas pada bulan Juni mendatang, lantaran mendapat remisi. Edwin pun menyatakan bahwa LPSK akan membantu Eliezer mendapatkan hak-haknya sebagai justice kolaborator. Jadi kami tetap akan terus memberikan perlindungan pada Eliezer, termasuk juga kalau kemudian proses hukum ini inkrah, maka kami akan mengupayakan sebagaimana diatur oleh undang-undang pemenuhan hak-hak Eliezer sebagai narapidana. Ya, kalau yang akan diterima ketika dia menjadi terpidana adalah misalnya ada pembebasan bersyarat, ya, ada remisi segala macam, itu hak yang akan diterima sebagai narapidana yang khususnya karena dia berstatus sebagai justice kolaborator, dan LPSK yang akan menyampaikan rekomendasi tersebut kepada Menteri Hukum dan HAM. Dalam hal ini mungkin kepada Dirjen Pemasyarakatan. Status keanggotaan dari Richard Eliezer akan ditentukan saat sidang kode etik nanti. Kadif Humas Polri, Irjen Dedi Pol Dedi Prasetyo menyatakan bahwa jadwal sidang kode etik Eliezer telah ditentukan dan akan diumumkan jika sudah tiba waktunya. Melihat nanti apakah memang dari sidang etik ini
kejujuran, sikap kooperatif dari seorang Richard Eliezer ini serta perannya sebagai Jesse, ditambah vonis yang sangat ringan ya kemarin dibanding dengan para terdakwa yang lain, ini menjadi pertimbangan tersendiri buat hakim etik yang akan mengadili Eliezer nanti, Mbak. Dan satu poin pentingnya, Mbak, bagi seorang anggota Polri, Mbak, ya, pemberhentian itu adalah hukuman yang jauh lebih berat daripada sekedar hukuman yang berlaku di tindak pidana yang ada, Mbak. Jadi memang berbicara tentang semangat korps, pengabdian kepada korps ini menjadi sesuatu yang diperhitungkan. Apalagi Eliezer ini masih sangat muda umurnya, baru 24 tahun. Menurut pakar pidana Jamin Ginting, divonisnya Eliezer yang hanya 1 tahun 6 bulan, bisa jadi memang hakim memberikan peluang bagi Richard Eliezer untuk dapat kembali mengejar cita-citanya menjadi anggota Polri. Hal ini diberikan hakim lantaran status Richard Eliezer yang sebagai justice kolaborator layak untuk diberi penghargaan atas jasa yang diberikannya. Ya, jadi kalau kita melihat alasan-alasan yang meringankan tadi, salah satunya itu yaitu masih muda dan masih harapan untuk bisa merubah hidupnya ini lebih besar begitu. Jadi kalau saya duga ini kan ada keinginan daripada pemberian dia sebagai GC ini untuk mengembalikan lagi ke kepolisian Republik Indonesia ya. Karena dalam konteks di ketentuan Perkap itu untuk sanksi pidana atau hukuman di bawah 2 tahun dia masih ada kemungkinan bisa diterima ya untuk kembali ke kesatuannya. Tapi perlu diingat juga setelah ada putusan nanti berkekuatan hukum tetap, tentu nanti diikuti dengan sidang kode etik ya, sidang etik kepolisian terhadap Baradae ini. Kita nanti juga tidak tahu persis apa isi sidang kode etik tersebut, tetapi perjalanannya masih panjang saya kira kalau nanti jaksa penuntut umum melakukan banding. Tapi kalau nggak banding, artinya apa yang sudah ditetapkan oleh Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini tinggal menunggu penetapan inkrah, lalu sidang kode etik, dan kemungkinan masih bisa dikembalikan ke kesatuannya. Begitu, Mama. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menanggapi kemungkinan Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae bisa kembali lagi menjadi anggota Polri. Menurut Listio Sigit, ada peluang Richard Eliezer bisa kembali menjadi anggota Brimob Polri, sebagaimana harapan yang bersangkutan dan orang tuanya. Listio Sigit mengaku sudah meminta Divisi Profesi dan Pengamanan Propam Polri segera menyiapkan sidang kode etik untuk Baradae. Lebih lanjut, Listio Sigit mengatakan bahwa pihaknya juga melihat harapan masyarakat serta orang tua agar Baradae bisa kembali menjadi anggota Polri.